warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih kepada Pak Zulkifli telah mengundang. Ini agak awalnya agak berat sebenarnya, cuma karena Pak Zul yang manggil, jadi saya mengiyakan karena terasa banyak juga yang lebih berpengalaman. Jadi di sini saya hanya menceritakan pengalaman selama ini menjadi Linux sysadmin freelance. Jadi akan lebih baik nanti mungkin sedikit presentasi, nanti sisanya kalau bagusnya diskusi biasanya. Baik, saya tampilkan dulu share screen dulu ya. Share screen. Next stop aja sekalian. Oke, udah tampil? Sudah tampil layar saya? Sudah ada, Pak. Sudah, Pak. Oke, tampil. Mantap. Oke, temanya kali ini ciptakan lapangan kerjamu sendiri. Untuk sharing session kali ini. Kita perkenalan dulu. Selamat malam semuanya, super user. Kalau saya ngomong di subscriber YouTube saya nyebutnya sebagai teman-teman super user. Jadi saya berprofesi sebagai Linux sysadmin. Linux sysadmin itu di sini kebanyakan programmer atau desainer, masih campur-campur semester awal atau semester akhir nih? Campur, Pak. Campur. Ada gado-gado ini. Oke. Jadi saya Linux sysadmin, kerjanya itu secara umum biasanya mempersiapkan, mengkonfigurasi server. Beberapa tahun belakangan ini kebanyakan VPS istilahnya. Jadi kalau aplikasi dibuat oleh programmer yang bertugas untuk mendeploy, mengkonfigurasi server, itu adalah sysadmin atau sistem administrator. Selain itu, saya juga menulis tutorial teknis, tutorial Linux, atau menjadi blogger Linux di blog musamin.web.id. Kemudian setahun belakangan ini sudah mulai rutin juga melengkapi dengan video tutorial di channel YouTube, youtube.com/musamin. Ada juga media sosial yang lain. Oke, ini waktu saya ditanya untuk topiknya, saya agak bingung mau bawakan apa. Kalau teknis agak sulit. Jadi saya kepikiran sepertinya ini yang sering terjadi sekarang. Beberapa teman-teman di media sosial juga yang share info mengenai fresh graduate yang baru selesai mau melamar kerja. Nah, ini yang terjadi biasanya dan sering mau mengelamar kerja, ditanya pengalamannya sudah berapa tahun. Mas, si pelamar ini, saya baru lulus, belum ada pengalaman sama sekali, tidak mencari pengalaman semasa kuliah. Akhirnya ketika lulus, kesulitan sendiri dalam mendapatkan pekerjaan. Ini juga yang sering meme yang sering beredar. Butuh kerja, tapi harus ada pengalaman dulu. Tapi kalau mau ada pengalaman harus kerja dulu. Nah, ini jadi kesulitannya seperti ini. Jadi harus ada pengalaman. Jadi kuncinya di sini sekarang yang mau kita bahas ini, bagaimana kita menciptakan pengalaman dulu. Kan ujungnya nanti lapangan kerja.
kita tidak bisa diterima kerja karena belum ada pengalaman kerja dilihat, belum ada bukti yang dilihat, belum ada bukti pernah membuat apa. Jadi itu yang harus dibangun oleh mahasiswa sekarang. Jadi kuncinya ciptakan portofolio dulu. Ciptakan portofolio dulu. Sekarang yang bagian SDM istilahnya, atau yang pencari talent IT, pencari tenaga profesional, itu portofolionya. Yang mana disebut portofolio, ini juga sering kalau ngelamar kerja, dalam CV-nya, kurikulum vitae-nya itu, kebanyakan sertifikat workshop, pelatihan, atau sertifikat-sertifikat yang lain, terlalu banyak sertifikat yang kadang juga tidak berkaitan dengan lowongan kerja yang dimasukin. Sekarang orang itu tidak bisa jadi pertimbangan sertifikat tersebut, tapi akan lebih kuat lagi kalau ada portofolio yang lain. Nah, ini yang beberapa portofolio ini yang sekarang sangat efektif. Sekarang yang paling sering dicek oleh para apa istilahnya sekarang, gig hunter, talent hunter, pencari tenaga profesional yang sudah siap pakai, bukan harus diajar ulang lagi dari awal, tapi sudah betul-betul siap kerja. Jadi kuncinya di sini portofolio itu sama dengan karya. Jadi karya yang mau dilihat, gitu. Karyanya yang mau dilihat. Apa saja yang bisa kita lakukan, apa saja yang pernah kita kerjakan. Nah, itu yang mau dilihat oleh perusahaan yang akan mempekerjakan kita. Oke. Nah, ini yang jadi masalah lagi. Karya, tapi kan masih mahasiswa. Bagaimana bisa ada karya? Atau baru lulus, belum ada karyanya. Belum pernah bekerja di perusahaan manapun. Jadi tidak ada bukti pengalaman kerja. Dulu-dulu, yang zaman dulu ya, ada surat bukti pengalaman kerja supaya bisa dipakai di perusahaan berikutnya bahwa pernah bekerja. Nah, ini yang kadang jadi alasan bahwa tidak ada pengalaman kerja karena masih mahasiswa, belum pernah bekerja di perusahaan. Nah, yang bisa kita lakukan, khususnya ini targetnya mahasiswa, kita mulai dengan membuat proyek kecil, kita buat, lalu kita publikasikan. Kita buat publikasi. Contohnya, kalau programmer itu berkaitan dengan kode program, publikasinya di GitHub. Sekarang itu kalau perusahaan mencari programmer, ditanya, ada akun GitHub-nya tidak? Jadi dia mau cek. Kalau ada, dilihatlah contoh-contoh project yang dipublish di sana. Paling populer sih GitHub, kemudian ada GitLab, dan ada Bitbucket. Ada 3. Atau istilah teknisnya ini Git repository. Nah, jadi kita bikin proyek-proyek kecil. Atau bisa juga tugas biasanya yang agak-agak besar itu tugas akhir semester. Bikin aplikasi apa gitu, sudah jadi. Nah, itu yang diposting aja itu di GitHub-nya kalian. Bikin akun, posting di GitHub. Kalau belum terlalu bagus, masih mau dipoles, ya poles aja dulu dikit, posting. Karena kalau itu kan setelah itu masih mau direvisi lagi, mau dikembangkan terus, diperbaiki terus, ternyata bagus aplikasi yang kita posting itu. Kan ini fitur ini kan, layanan ini kan versioning, jadi kita bisa update terus kodenya. Jadi itu yang dipublish, contoh-contoh tugas akhir atau skripsi, banyak yang seperti itu.
atau project kecil, ada kursus online kita ikuti, ada program yang harus dibuat, nah kita buat, posting di GitHub. Nah, itu akan menjadi portofolio. Perusahaan akan tahu, atau orang yang pencari talent akan tahu bahwa kita ini bisa membuat program seperti apa. Kita pernah membuat program. Kodenya seperti apa. Nah, itu. Kemudian ada kalau desainer yang suka desain, pamer karyanya itu biasanya di Behance, Instagram juga, sama Dribbble. Nah, ini yang setahu saya. Nah, saya ini enggak pakai di sini, ini kan desainer. Kemudian NetSys admin, ini saya kurang tahu apa yang lain. Kadang di GitHub juga ada. Cuma kalau sering kalau ada kegiatan project bikin misalnya telah melakukan kegiatan pemasangan jaringan, instalasi jaringan, atau ada rancangan. Yang ramai itu di Facebook juga. Itu hanya contoh saja, kalau ada media yang lain digunakan. Jadi intinya di sini ada proyek kecil yang sudah kita buat, publikasi ke internet. Publikasi ke internet dan bisa nanti diakses oleh publik. Kalau networking sysadmin, bisa rancangan topologi misalnya. Itu contoh kasus. Atau soal-soal, bisa mengerjakan soal-soal dari kursus Cisco misalnya, banyak yang tersebar di internet itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Itu dipublikasi ke internet, terserah medianya mana. Yang jelas bisa diakses oleh publik. Diakses. Itu contohnya. Jadi buat proyek kecil, publikasi. Makin banyak, makin bagus. Kemudian yang kedua, menulis di blog. Nah, kalau yang ini yang lebih sering saya lakukan. Menulis blog. Blog apa? Tapi blognya blog tulisan teknis. Oke, jadi bukan blog cerita atau blog travel, tapi lebih bagusnya kalau ada khusus blog, isinya blog tulisan teknis. Kalau programming, ya menyelesaikan suatu permasalahan, di kodenya seperti apa, membahas teknologi seperti apa. Kalau saya, bagaimana instalasi, misalnya instalasi server, instalasi aplikasi, melakukan migrasi, teknisnya semua ditulis di situ. Nah, ini platformnya bisa pakai yang ramai, misalnya pakai medium.com. Ini yang simple, sederhana. Banyak orang-orang teknis di sini, bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri banyak. Kemudian sekarang kita bisa membuat blog di GitHub page, istilahnya static site, di GitHub page atau GitLab page. Yang ramai itu di GitHub. Cari static site generator yang ramai, pakai Hugo, Jekyll, sama Gatsby. Nah, orang-orang teknis, programmer khususnya itu banyak juga yang membuat blog di static site ini. Nah, ini gratis karena memang disediakan, GitHub Page ini disediakan untuk membuat halaman. Kemudian ini outputnya nanti HTML, tidak pakai database, memanfaatkan markdown.md. Nah, itu yang bisa kita gunakan juga. Ini lebih teknis lagi untuk membuat static site ini. Agak-agak teknis. Kemudian bisa juga membuat blog dengan nama domain sendiri. Ini kalau ini perlu biaya tambahan.
kita harus beli domain. Kita bisa pakai domain sendiri untuk di GitHub page atau GitLab page ini. Tapi ada juga yang lebih memilih domain dan hosting sendiri. Nah, itu biayanya lebih besar lagi. Nah, itu perbanyak tulisan teknis di blog. Saya sendiri itu menulis di blog itu biasanya ada kasus, atau ada yang mau dioprek, ada yang mau dipelajari. Saya coba dulu sendiri. Saya coba install sambil tulis perintahnya apa, penjelasannya apa, infonya bagaimana. Setelah selesai, saya posting di blog. Jadi biasanya hasil-hasil kerjaan itu saya tulis di blog. Atau ada kasus, ada permasalahan, ada yang error dan sering terjadi, banyak yang cari, biasanya saya cari solusinya juga. Nah, itu akan orang akan berdatangan juga ke blog kita. Oh, orang ini bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Nah, kita bisa dikenal di blog melalui blog kita dengan tulisan-tulisan kita. Kalau saya sudah identik di situ sebagai Linux sysadmin karena sudah dominan Linux. Dulu masih campur-campur, sekarang lebih banyak ke Linux sysadmin. Kemudian membuat video tutorial. Nah, ini sekarang sudah beberapa tahun belakangan sudah eranya video. Tapi saya tetap pakai keduanya. Saya biasanya bikin konsepnya dulu di blog tulisan, kemudian termasuk tutorial-tutorial saya yang lama di blog itu kemudian saya buatkan lagi video sebagai pelengkap. Karena kadang kalau dibaca kadang masih ada yang tidak paham, atau di blog ternyata ada langkah yang dilompati. Ada langkah yang dilompati atau tidak jelas mungkin screenshot-nya atau bagaimana. Di video bisa melengkapi penjelasan yang dari blog. Nah, ini sekarang banyak orang juga cari di YouTube. Nah, ini juga bisa menjadi portofolio kita. Kita bisa Nah, dari blog dan video tutorial ini, nah ini banyak pekerjaan yang berdatangan saya dari sini. Blog dan video tutorial. Setahun kemarin semenjak pandemi, banyak yang mau sekolah-sekolah khususnya, ada juga yang kampus, banyak yang mau install Moodle. Dia sudah sewa server sendiri, mau install Moodle. Nah, itu banyak. Bahkan ada guru yang sudah pengelola Moodle di sekolahnya, sudah berulang kali minta disettingkan Moodle-nya. Nah, dari mana asalnya? Tadi dari situ. Melihat tutorial di blog dan video, saya bisa melakukan itu. Sementara di sekolah-sekolah biasanya tidak ada tenaga teknis seperti itu. Dan yang jadi guru komputer kadang juga bukan orang komputer sebenarnya, cuma tidak ada tenaga lain dipaksa jadi guru komputer. Seperti itu. Dan kadang saya juga menolak tidak bisa tangani karena kadang bukan server online, bukan VPS, mereka pakai server di sekolah sendiri. Jadi harus didatangi fisik sebenarnya. Jadi saya biasanya menyarankan cari sysadmin di lokasi terdekat. Seperti itu. Jadi yang paling utama untuk melihat karya kita tadi, kalau programmer di GitHub, yang jelas bikin project, publikasi di internet. Intinya seperti itu, publikasi. Kemudian menulis blog, dan video, membuat video. Nah, yang terakhir untuk ini portofolio.
kontribusi ke komunitas. Ini sangat banyak membantu juga ini. Saya dulu hobinya dulu saya aslinya dari Makassar, tapi sekarang domisili di Pontianak. Saya dulu suka ikut kegiatan-kegiatan komunitas di sana di Makassar. Ternyata ngefek setelahnya ke pekerjaan. Biasa ada yang nawari kerjaan, job. Itu semuanya dari kegiatan-kegiatan di komunitas. Awalnya hanya ingin mempelajari, mau belajar Linux awalnya waktu itu. Ikut-ikut banyak kenalan, banyak bertambah banyak ilmu juga. Akhirnya sekarang kadang proyek itu datang dari teman-teman komunitas. Kontribusi ke komunitas bisa aktif membantu kegiatan komunitas sekecil apapun itu. Bantu kegiatan. Kalau sekarang eranya sudah grup-grup diskusinya sudah bukan di Kopdar lagi, apalagi masa pandemi sudah sulit untuk ketemu. Jadi diskusinya di grup-grup online. Kalau saya lebih seringnya di grup Facebook. Grup-grup diskusi yang berhubungan dengan Linux, sebisa mungkin saya kalau ada pertanyaan bisa saya jawab. Jadi menjawab pertanyaan di grup komunitas. Dengan menjawab pertanyaan itu orang bisa tahu, oh si Anu bisa ini, si Anu bisa ini. Kadang kalau mereka tidak bisa tangani sendiri, mereka akan kontak, oh, bisa tolong dibantu. Mereka biasanya seperti itu. Kontribusi ke komunitas juga bisa menjadi narasumber. Ini lebih besar lagi efeknya nih. Karena orang jadi tahu siapa kita, apa keahlian kita. Orang jadi tahu itu sebagai tempat promosi efek sampingnya itu. Tempat promosi. Kalau kita ngelamar kerja, belum ada pengalaman, kita juga tidak dikenal siapa. Nah, kalau dengan portofolio plus kegiatan komunitas itu sangat-sangat membantu sekali. Dan sekarang banyak juga talent manager itu, pencari talent, itu mencarinya di komunitas-komunitas. Dilihat komunitasnya, komunitas apa saja kegiatannya, aktif tidak, nah, dicarilah siapa-siapa yang biasa aktif memberikan materi misalnya, berbagi ilmu di situ. Biasanya itu sering ditawari pekerjaan. Nah itu tadi kita sudah misalnya menciptakan portofolio, menciptakan karya-karya. Efeknya nanti itu bisa tercipta lapangan kerja. Hubungannya ke sini, ini yang pertama secara tidak langsung sebenarnya. Misalnya yang kita bisa jadi IT talent di perusahaan. Tadi kan ujungnya awalnya tadi mau ngelamar kerja, tapi tidak ada pengalaman kerja. Tapi kalau sudah ada portofolio tadi, sudah posting di GitHub misalnya, menulis blog, ada juga tutorialnya, ada dokumentasi pernah mengisi materi beberapa kali di komunitas. Nah, itu secara tidak langsung sebenarnya kita menciptakan sendiri peluang lowongan kerja untuk kita. Nanti itu ke depan baru disadari. IT talent akan mencari kita. Kalau main media sosial mau dapat job seperti itu, bikin akun di LinkedIn. Nah, itu saya beberapa kali menerima pesan tawaran pekerjaan, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Itu sering seperti itu. Karena kalau di LinkedIn kan memang untuk media sosial profesional lengkap,
kuliah di mana, pernah ikut kursus apa skillnya, apa sertifikasinya. Kan mereka, para pencari talent itu akan memfilter pencariannya. Nah, jadi secara tidak langsung sebenarnya kita menciptakan lapangan kerja sendiri. Kita menciptakan peluang kerja untuk kita sendiri dengan adanya portofolio seperti itu. Kalau tidak mau kerja di perusahaan, misalnya di freelancer, bisa juga. Seorang orang yang punya project misalnya, atau punya problem dengan teknologi, ingin mencari seorang freelancer, mereka pasti akan pilih-pilih. Mereka pasti pilih-pilih. Mereka memilih dari apa? Mereka melihat siapa orang ini, apa keahliannya, apa saja yang pernah dilakukan. Kalau ada testimoni dari pelanggannya, bagaimana komentar pelanggannya. Nah, itu kunci untuk menjadi freelancer juga di situ. Sama. Yang dilihat selalu portofolio atau karyanya. Jadi freelancer ini bisa melalui website marketing sendiri, atau misalnya tadi blog sendiri. Jadi kalau saya buka domain saya, itu pakai jasa, kemudian kalau masuk di halaman blog baru masuk tulisan. Kalau dulu hanya enggak spesifik, enggak saya buat seperti itu. Jadi saya sekarang buat ada halaman promosi, yang lain tutorial, isinya tutorial. Bisa seperti itu, bikin website marketing sendiri. Atau melalui platform freelancer. Misalnya kalau lokal, apa yang ramai? Projects.co.id. Kalau desain naik 1000 Lancer kalau nggak salah. Luar negeri yang ramai ada Upwork dan freelancer, Fiverr. Tapi ada syarat dan ketentuannya untuk login membuat akun di situ, bisa aktif di situ. Tapi orang Indonesia banyak di sana juga, banyak di sana. Jadi bisa seperti itu. Saya sendiri melalui blog sendiri untuk freelancer, dan sering jualan juga, promosi di media sosial biasanya. Nah, menciptakan yang betul-betul disebut sebagai menciptakan lapangan kerja kalau kita memang membuat suatu usaha. Jadi kita tidak bekerja sama orang lain, tapi kita mendirikan usaha sendiri. Kalau di bidang teknologi, istilahnya technopreneur. Entrepreneur di bidang teknologi. Jadi punya teman, satu visi, perusahaan juga. Jadi mulailah membangun tim dan perusahaan. Tidak usah langsung pikir yang sulit-sulit. Sederhananya, cari nama aja dulu, nama brand, pakai nama apa gitu, beli domain.com. Kenapa .com? Karena ini paling mudah diingat biasanya, identik internet.com. Kemudian buat website untuk promosi keahlian, jasanya, buka jasa apa kalau dia jasa. Kalau dia jual produk, buka produk aplikasi apa yang dijual. Mulailah dari yang kecil-kecil. Pengalaman teman-teman komunitas di Makassar, komunitas programmer, mereka mulai sejak mahasiswa membentuk tim, membuat aplikasi, dan sekarang setelah selesai berlanjut menjadi sebuah perusahaan PT berbadan hukum. Yang mulainya tadi dari tim kecil, terus belajar, terus ikut kegiatan, ikut workshop, terus melakukan pengembangan diri, akhirnya jadi perusahaan sampai sekarang. Itu tadi intinya dari sekali lagi portofolio, membuat
karya. Jadi ciptakan portofolio mulai dari sekarang. Karena selagi masih mahasiswa, saya sendiri sebenarnya terhitung terlambat, tapi sudah mulai. Jadi mahasiswa sekarang ini banyak sekali kesempatan untuk banyak terbuka kesempatan. Karena kalau dari sisi pemerintah banyak terbuka program-program untuk meningkatkan skill gratis, ada sertifikat, ada juga biasanya kesempatan untuk sertifikasi. Kemudian perusahaan-perusahaan Indonesia ini lagi ramai dengan startup teknologi, banyak program-program kegiatan untuk mahasiswa biasanya, program magang. Ada kesempatan, ikuti. Itu akan sangat membantu perkembangan, membantu meningkatkan skill, membantu meningkatkan atau menambah portofolio. Pernah magang di perusahaan mana? Itu kesempatan terbuka lebar sekarang. Oke, itu saja Pak Sul. Slide-nya, silahkan kalau ada yang mau ditanya teman-teman mahasiswa. Oke. Luar biasa nih Bang, pemaparan materinya ini. Ya. Kalau biasa istilahnya kita itu ini daging semua ini. Daging Ini semua. berdasarkan pengalaman sama pengalaman teman-teman di komunitas yang saya baca, seperti itu. Iya. Itu yang inti biasanya. Jadi saya lihat memang ini Bang, apa namanya, jejak digital ini berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekarang. Iya. Efeknya bisa positif, bisa negatif. Bisa Kalau negatif. media sosialnya negatif, itu sekarang orang lowongan kerja juga begitu, dicek media sosialnya. Kalau media sosialnya jelek, tidak diterima. Walaupun sejago apapun, IPK 4,0 tapi buruk di itu, ada jejak digital yang buruk, itu tidak akan diterima. Betul. Jadi saya pengalaman juga itu dari bangun channel, ya, channel YouTube, fokus membahas terkait IoT. Itu ada beberapa lembaga yang sempat mengundang untuk jadi narasumber juga, Bang. Iya, dan lumayan besar lembahnya. Iya. Besar sekali efeknya memang. Jadi saya melihat sekarang ini kesempatan untuk kita bisa mengeksplor diri kita. Ya. Jadi kalau kita punya keahlian, punya skill, itu sayang kalau kita tidak tunjukkan kepada masyarakat melalui perkembangan. Ya, istilah kasarnya ya show off atau jual diri ya, kira-kira kayak gitulah. Betul. Kalau tidak show off itu orang tidak akan tahu kita bisa apa gitu. Masyarakat tidak akan tahu itu. Maksudnya mungkin ya teman-teman mahasiswa mungkin pintar ya, ada IPK 4,0, ada yang 4, berapa 4,5, seandainya ada IPK 4,5 lah. Tapi kalau tidak dipublikasikan, ya, tidak ada jejak digital yang harus dipublikasi juga hasil karya. Hasil karya ya. Adalah hasil karya, kemudian mungkin ada track record yang menurutnya kita itu perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi memang sekarang itu saya lihat eranya sudah berubah. Kalau dulu mungkin kita melihat dari IPK kan, sebelum adanya internet itu kan, kita mungkin hanya mengetahui orang dari apa yang tertulis berdasarkan IPK-nya mungkin. Tapi sekarang sudah tidak pernah melihat lagi seperti itu. Saya pernah melihat Bang, beberapa kali dipercayakan untuk merekrut itu calon pekerja ya, ada yang dari pemerintahan. Jadi mereka itu lepas begitu, terserah, dipercayakan. Yang jelas mereka maunya bisa ini. Itu masa bodoh dengan IPK itu mereka enggak.
nggak terlalu melihat ke situ. Itu mungkin hanya jadi syarat awal saja. Tapi implementasinya di lapangan itu memang betul-betul bicara skill. Ya, skill. Jadi percuma perusahaan juga, lihat nilai bagus, tapi begitu kerja Betul. terbukti tidak ada skillnya, sama saja. Jadi itu yang sering terjadi, istilahnya pintar di atas kertas. Ya, Itu yang sebenarnya yang perlu kita rubah, kita rubah pola pendidikan yang ada, khususnya di STIMIK itu. Saya mulai merubah ke kita tidak hanya pintar di atas kertas, tapi memang ya diharapkan memang ilmunya itu bisa diaplikasikan ke masyarakat, Bang. ya biasanya ada dari misalnya ada mata kuliah teknis, ada outputnya nanti berbentuk apa gitu. Apakah dia berupa karya, rancangan atau apa? Ada hasilnya. Ada hasilnya yang betul. Jadi misalkan mereka belajar tentang sistem operasi ya. Ya. Jadi berhubungan dengan Linux misalkan, konfigurasi web server, konfigurasi database server dan lain sebagainya. Nah, kita pengen keahlian yang mereka pelajari selama proses perkuliahan itu bisa dia terapkan keluar. Ya. Jadi mungkin ya kendalanya itu teman-teman mahasiswa ini kadang belum mengerti kan, maksudnya kadang minim informasi terkait bagaimana sih dengan keahlian yang kita miliki itu melalui mata kuliah ini kita bisa dapat berpenghasilan dari situ. Jadi dengan Kalau jadi apa dengan yang jadi ya, dengan silakan. jadi dengan saya undangnya Bang Musa ini, alhamdulillah teman-teman jadi ada dapat gambaran kita bisa jadi freelance melalui jasa. Kita mulai dari bikin portofolio dulu, kemudian mulai membuat tulisan-tulisan tentang suatu permasalahan, ya, mendokumentasikan, memvideokan. Jadi itu langkah awal yang harus kita mulai. Ada mungkin Ya, ya. permasalahan yang kita temui, ya kita coba buatkan videonya, rekamannya. Ini loh, kalau ketika kita mendapatkan persoalan seperti ini, itu cara menyelesaikannya seperti ini. Nah, gitu. Ketika kita sudah mulai banyak menyelesaikan masalah, kita mulai memberanikan diri untuk menawarkan skill, ya, menawarkan Ya. jasa troubleshooting, ya, seperti itu. Jadi Biasanya sebelum kita menawarkan sudah ada datang duluan biasanya. betul, karena itu yang itu yang terjadi sebenarnya. Ya, karena dulu saya juga tidak menawarkan, hanya karena sering membahas itu, ada yang ngontak. Bisa tidak saya takon. Klien pertama saya justru dari Bali kalau nggak salah waktu itu. Ingin menjalankan aplikasi yang dibangun pakai framework Flux Python. Programmernya pakai Windows, belum pernah pakai Linux. Jadi minta bantuan untuk dikonfigurasikan. Jadi seperti itu biasanya itu awal mula, kalau nggak salah itu awal mula saya mulai berani buka jasa. Ternyata ada yang mau diinstalkan. Awalnya juga saya karena saya kan buka kursus juga, buka kursus itu juga awalnya targetnya hanya di Makassar. Tapi ternyata yang berdatangan dari luar Makassar semua yang mau kursus. Akhirnya jadilah kursus online secara privat. Kayak gitu. Luar biasa, Tadi yang Bang. dokumentasi oprekan tadi, yang tadinya yang dokumentasi oprekan akhirnya jadi lakukan pekerjaan jasa tadi, instalasi. Itu juga yang jadi buku panduan untuk kursus, modul kursus. Betul. Sekarang saya sempat juga walaupun tidak terlalu sempat laku beberapa, karena saya jadikan online. Dokumentasi tadi saya rapikan
jadikan buku. Yang tadinya buku untuk panduan kursus, saya jual ke publik juga. Jadi sekali jalan bikin dokumentasi tadi. Yang video tutorial juga, kalau pengalaman yang tahun lalu, yang sekolah, awalnya tadi ingin diinstalkan Moodle, karena ingin mau dibuatkan kasusnya dia mau dibuatkan tutorial sesuai nama domain yang digunakan, platform yang dia gunakan, kontrol panel yang digunakan. Jadi terbuka lagi satu jasa membuatkan video tutorial khusus sesuai kasusnya. Ya, betul. Jadi justru biasanya ide-ide yang lain itu berdatangan dari klien sebelumnya. Semuanya bisa terjadi karena mereka melihat apa yang sudah kita kerjakan. Ya, betul. Portofolio ya. Ya, portofolio, hasil karya yang selalu dilihat. Jadi misalkan teman-teman ini ada yang dari, ini kan teman-teman yang hadir di malam ini kan memiliki latar belakang yang berbeda-beda ya. Ada yang Ya. Apapun keahliannya itu bisa. Ada yang dari programmer, mungkin ada yang dari cyber security, ada yang dari sysadmin. Jadi mulai sekarang itu harus berani show off ya. Memanfaatkan platform yang ada ya, memanfaatkan platform yang ada untuk menjadikan untuk bisa mempublikasikan karya-karya yang kita buat, karena karya-karya yang kita buat itulah yang jadi marketingnya kita. Ya. Dan jangan lupa tadi kontribusi ke komunitas, bergabung di komunitas. Sekarang mungkin tidak ada komunitas offline, gabung di komunitas offline, di grup-grup diskusi. Jadi ya komunitas itu memang ini Bang ya, sangat berpengaruh sekali. Efek sampingnya ya. Selain kita ilmu yang banyak saya dapat di sana tuh di komunitas. Akhirnya sampai sekarang seperti itu. Oke. Mungkin ada kita buka pertanyaan? Sesi tanya jawab ini untuk teman-teman mahasiswa di malam hari ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Bang Musa, bisa raise hand ya, ada fitur raise hand di kanan bawah. Silakan ada teman-teman raise hand, kemudian nanti saya persilakan untuk bertanya kepada Bang Musa. Oke, teman-teman silakan, saya persilakan bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar bagaimana menciptakan lapangan kerja sendiri. Oke. Oke, ada yang mau bertanya mungkin, Tuan? Saya Pak. Oh ada. Siapa itu ya? Saya masuk kembali Pak. Oh Ahyar. Oh ya Ahyar. Soalnya namanya titik gitu. tidak ditulis lengkap, cuma titik tok. Oke, Ahyar, saudara Ahyar, silakan ditanyakan kira-kira apa mungkin yang ingin disampaikan kepada Bang Musa terkait sharing session kita di malam hari ini. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya hadir sepertinya sudah mau selesai tadi materinya, kan kebetulan ada kegiatan sedikit. Saya cuma masuk saja terus, karena saya lihat materinya ini bagus, makanya saya bisa ikut minimal ya, bisa bertanya gitu. Adapun pertanyaan saya, kebetulan kami dari BMIKEP Sakti Kendari itu memang sedang merancang forum untuk nasional, yang mana di forum nasional sendiri ini banyak kontribusi yang akan kita lakukan, termasuk salah satunya itu di bidang ekonomi digital, startup, kemudian pengembangan teknologi
berbasis web, Android maupun IoT. Kita melihat sendiri di musim pandemi ini banyak masyarakat yang dengan ketidaktahuannya tentang teknologi sehingga begitu ada pembatasan masyarakat PPKM ini yang biasanya dilaksanakan cari uangnya itu secara offline, dengan adanya pembatasan ini masyarakat ini sepertinya kayak kebingungan untuk mendapatkan uang lagi. Sementara ini sebenarnya sebuah masalah yang bisa kita cetuskan solusinya, termasuk yaitu ekonomi digital. Pertanyaan saya kepada Bapak pemateri, pertama, bagaimana sih cara kita sebagai mahasiswa ini atau mahasiswi untuk berusaha atau mungkin melakukan kontribusi di bidang situ yang mana itu hasil-hasilnya kita dapatkan dari internet. Apa-apa saja selain dari yang tadi mungkin dijelaskan di situs-situs freelance. Nah, itu yang pertama. Sehingga para mahasiswa-mahasiswi juga ini kebetulan di sini kan banyak yang jago sebenarnya kan, dia itu mungkin belum tahu sih di mana sih ini tempat-tempat selain ini kita bisa hasilkan uang, cara-caranya bagaimana. Kemudian yang kedua, untuk membuat sebuah brand besar, sebenarnya lahirnya dari sebuah ide dari mana? Karena kebetulan seperti saya sendiri, kebetulan saya juga berusaha ini untuk membangun yang seperti dikatakan tadi portofolio. Tapi saya ini masih bingung, apalagi membuat sebuah konten-konten yang menghasilkan uang. Kan kebetulan saya juga pernah mengikuti sebuah webinar bisnis digital. Jadi kita itu udah punya produk sama sekali untuk berkarya mungkin di sebuah platform internet. Namun dari karya digital kita atau biasa disebut dengan online course begitu. Jadi kita hanya menciptakan sebuah masalah atau mungkin ada masalah kita ciptakan solusi, dari situ kita bisa ciptakan produk. Kemudian bagaimana kita bisa mungkin fokus dalam suatu brand itu, kemudian dari situ-situ bisa kita buatkan brand-brand yang baru. Kalau yang dikatakan itu bagaimana brandnya itu mungkin bisa kita buatkan sampai hakinya atau hak ciptanya begitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana caranya kita meriset sebuah produk digital yang sekiranya itu dibutuhkan oleh masyarakat. Maksudnya merisetnya itu mungkin apakah menggunakan aplikasi atau menggunakan cara-cara yang lain. Karena kita tahu sendiri permasalahan sekarang kan mungkin kita hanya melihat secara umum, tapi sebenarnya secara khususnya itu bisa kita cari melalui riset-riset begitu. Dengan adanya kita melakukan banyak riset, di situ kita akan mengetahui ternyata yang dibutuhkan oleh masyarakat ini, lalu para mahasiswa-mahasiswa itu di situ bisa ikut andil untuk membuat sebuah produk tersebut. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Mudah-mudahan bisa dimengerti pertanyaan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Seri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berat ini, berat. Berat ini. Oke, Bang Musa. Apa pertanyaan pertama tadi itu? Ya, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama tadi itu kalau tidak salah seperti ini. Dengan kondisi PPKM yang terjadi saat ini ya, pembatasan aktivitas, di mana masyarakat pada umumnya itu kan mendapatkan penghasilan dari kerja offline ya, seperti berdagang, berjualan, bikin
dan lain sebagainya. Ketika diberlakukan aturan seperti ini, ya tentu saja berdampak pada kehilangan mata pencaharian. Nah, yang ingin ditanyakan oleh saudara Ahyar tadi, kira-kira upaya-upaya apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan alternatif, khususnya masyarakat awam ya, khususnya di tingkat masyarakat awam saat ini yang mungkin pengetahuan tentang teknologi juga itu terbatas. Mungkin seperti itu ya, Ahyar ya. Iya Pak, Oh iya. pada mahasiswa kan. Oh, oke, oke. Oke, silakan Bang Musa untuk dijawab pertanyaan tadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, ini pertanyaannya berat-berat sebenarnya. Oke, kalau masyarakat KM, saya langsung teknis saja. Paling dekat sih rata-rata sih orang biasanya sudah punya smartphone kan. Semuanya sekarang sudah media sosial ya. Paling dekat yang bisa dilakukan yang jualan tadi PPKM, yang ramai kan jualan makanan tuh. Itu kan nggak bisa makan di tempat kadang. Promosinya lewat media sosial. Itu yang paling bisa cepat bisa dilakukan. Media sosial atau memanfaatkan layanan dari apa namanya lagi, Google Business. Google Business ada bisa kita pasang lokasi bisnis kita di situ. Itu yang saya tahu. Yang paling sering memanfaatkan media sosial karena orang lebih banyak sekarang, apalagi pandemi, lebih banyak online kerjaan sekarang. Melihat media sosial, ya disitulah kesempatannya untuk jualan di media sosial. Kan saya lupa datanya di mana, data yang mana. Justru transaksi penjualannya naik ke online. Karena PPKM, orang tuanya jual belinya melalui online. Jadi naik transaksinya di situ. Kalau jasa juga itu yang paling dekat. Karena ini masyarakat awam paling dekat di media sosial. Facebook ada fitur sendiri, marketplace, itu tiap hari banyak data yang bertambah untuk barang-barang jualan. Kalau kita lihat cek di marketplace itu akan sesuai dengan lokasi kita. Kita berada di kota mana misalnya, barang-barang jualan yang tampil di situ ya sesuai lokasi kita saat ini. Nah, kira-kira itu untuk jawaban yang pertama. Memanfaatkan apa yang paling dekat sekarang, media sosial itu yang paling bisa dilakukan. Oke, Saudara Ahyar, pertanyaan kedua tadi bisa ditanyakan ulang mungkin. Saya lupa nih Pak. Nah, saya juga lupa menulis tadi pertanyaanmu. Kalau tidak salah tentang riset produk ya. Oh itu yang ketiga Pak. Oh, itu yang ketiga. Oke, kita langsung lompat saja ketiga ya. Riset produk. Oke, saya sendiri tidak pernah mengembangkan produk ya, tapi kalau setahu saya mau riset produk, membuat produk harus jelas dulu masalahnya apa kan. Harus jelas dulu masalahnya apa. Kalau sudah memang ada produk yang kita mau ciptakan, tadi masalah produk biasanya paling cocok tanya langsung ke calon konsumen. Yang kita anggap calon konsumen, kita tanya, mengalami masalah ini tidak? Kalau ada produk untuk mengatasi masalah ini, Bapak mau beli tidak? Kira-kira begitu. Biasanya paling tepat itu langsung bertanya langsung ke
calon konsumennya untuk risetnya, riset produk. Setahu saya seperti itu. Karena riset produk memang ini penting. Banyak kalau ini hubungannya dengan startup yang pernah saya baca ya, karena saya bukan pendiri startup. Banyak startup yang gagal karena tadi itu produk yang dibuat tidak dibutuhkan oleh konsumen. Kesalahannya di situ. Ditanyakan ke calon konsumennya. Oke, ada pertanyaan yang kedua tadi apa? Oke. Yang Pertanyaan kedua, yang kedua. Saya ingat. Oke. saya ingat nih Pak Ano, Oh, iya. masalah ini membangun sebuah brand, Membangun sebuah brand. brand bangun ini itu bisa besar meskipun untuk memulainya itu kita tidak punya produk. Artinya kita produknya itu berasal dari produk digital. Kita yang ciptakan sendiri. Seperti saya beri contoh. Di zaman-zaman dulu itu kan kita belum mengenal namanya blogger. Kita hanya tahu blog. Karena di situ banyak orang yang menulis sebuah blog sehingga terciptalah lapangan kerja namanya blogger dan lain sebagainya. Maksud saya dengan begitu mungkin kita bisa menciptakan nama-nama nama-nama pekerjaan yang lain. Contohnya dulu mungkin jual produk itu harus ada produknya. Sekarang cuma bisa kita jualkan produk orang dinamakan dropshipper. Nah, itu kan termasuk karena berawal dari situ. Kemudian lahirlah sebuah brand-brand. Mungkin yang saya tanyakan tadi, bagaimana kita bisa memulai sebuah brand sehingga mungkin kita bisa besarkan brand itu tanpa kita punya produknya itu sebuah produk digital atau mungkin dari ide-ide sederhana begitu. Oke, kalau itu saya sendiri bukan orang bisnis yang seperti itu yang membahas brand. Tapi pemahaman saya kalau mau ada brand harus ada produknya, harus ada produk. Produknya itu bisa produk atau jasa. Jadi biasanya brand itu besar karena memang barangnya bagus. Barangnya bagus. Kemudian dikemas dengan baik, dipoles dengan baik untuk dimarketingkan. Atau saya seperti itu. Karena kalau ini saya di luar bidang ilmu saya kalau yang ini. Atau saya seperti itu untuk masalah brand tadi. Jadi percuma kalau di sisi marketing banyak iklan, tapi begitu dicoba produknya jelek, sama juga, jatuh juga. Jadi memang dibuat barangnya bagus, kualitasnya bagus, sambil ditingkatkan brandnya. Brand itu akan ngikut kalau barangnya bagus juga. Dan kalau disertai dengan marketing yang bagus, itu akan lebih melejit lagi. Kira-kira seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan lain. Oke, saudara Ahyar bisa ini ya, kira-kira bagaimana tanggapannya? Ya Pak. Ya seadanya saja. Ya, jadi ini menarik ya pertanyaannya saudara Ahyar, dan saya rasa memang itu penting ya, namanya membangun brand ya, image itu ya. Tapi perlu kita ketahui juga dalam menjual brand itu ya tentu saja kita harus punya produk ya. Ada sesuatu yang kita jual terlebih dahulu ya. Harus jelas produknya apa. Ya, betul. Harus jelas jasanya apa. Apakah, Kalau jasa dia akan besar dari layanan. Kalau bagus layanannya, itu konsumen akan loyal, bahkan bisa menceritakan tentang jasa kita ke orang lain juga, ke calon konsumen yang lain. Dan itu yang terjadi kalau saya sudah pernah ada yang memakai jasa saya,
ada yang mengalami hal yang sama, saya akan direferensikan ke orang lain. Kira-kira seperti itu. Kalau lihat mungkin di grup saya lebih sering sekarang di grup WordPress Indonesia, kalau ada yang mencari jasa sysadmin, mereka akan mention saya, merekomendasikan saya. Karena sudah pernah ada pengalaman dari yang lain. Kira-kira seperti itu kalau jasa. Akan direkomendasikan oleh orang lain. Betul. Jadi ini apa, Bang, support ya. Kalau supportnya bagus, itu pasti Ya, orang akan bercerita, ya, mereferensikan technical support. technical support ya. Oke, mungkin kita lanjut lagi untuk sesi pertanyaan berikutnya. Saya persilakan kepada teman-teman untuk raise hand ya, atau bisa mengaktifkan mikrofon untuk langsung menanyakan perihal diskusi kita di malam hari ini. Ya, silahkan kalau ada yang mau bertanya yang lain. Jadi saya pernah dapat ini, Bang, baca-baca itu. Apakah mana yang perlu kita dahulukan? Apakah kita dahulukan produk atau kita dahulukan pasar? Jadi ini Produk, apakah kita membuat produknya dulu atau kita cari pasarnya dulu? oke. Kalau tidak salah itu kita harus cari, kalau sekarang itu kita cari pasarnya dulu. Betul, kita cari pasar dulu, Kita cari siapa siapa yang punya masalah ini. Kalau sekarang kan definisi, ya, kalau definisi masalah, siapa yang punya masalah ini, kan kita cari pasar sebenarnya itu. Siapa yang punya masalah ini? Apakah laki-laki, perempuan, umurnya berapa, tingkat ekonominya bagaimana, tingkat pendidikannya bagaimana. Nah, itu mencari pasarnya makin spesifik, makin bagus, supaya jelas nanti target pasarnya kemana. Baru dibuatkan produk. Kalau beda zaman dulu bikin produk, kamu beli ini, kamu beli ini, kamu beli ini. Nah, kalau sekarang itu kita harus cari pasarnya. Kalau Indonesia masih terbuka lebar ya. Banyak masalah sebenarnya, masih banyak masalah di Indonesia. Kalau di luar negeri yang sudah maju, saya lupa siapa yang mengatakan. Sekarang itu mereka menciptakan produk sekarang ke permasalahan yang sangat-sangat kecil. Yang lebih kecil, yang sederhana yang kecil-kecil. Karena yang masalah-masalah besar sudah ada solusinya semua, sudah nyaman. Semakin spesifik ya? Iya, semakin spesifik. Tinggal masalah-masalah kecil yang mereka buatkan jadi solusi, jadi produk. Jadi ini berkaitan dengan tadi itu, Bang. Ya. Kadang mahasiswa itu kadang bingung ya. Aduh, ini bisnis apa bagus ini? Ini bisnis apa? Ini mau produk apa bagus dibuat ini kan? Dia berpikirnya langsung ke sana, mau bikin produk apa, mau bisnis apa. Tapi kan sebenarnya itu yang perlu kita perhatikan, pasarnya dulu. Ya. Kita lihat kebutuhan pasar, kita lakukan riset, apa sih kebutuhan masyarakat saat ini yang urgen ya, yang sifatnya urgen. Dari sana kemudian kita berangkat untuk menciptakan solusi. Nah, solusi itulah sebenarnya produk kita ya, yang memberikan. Kalau memulai dari usaha-usaha kecil yang simple, ya, biasanya melihat dari permasalahan di sekitar atau permasalahan di sekitar, dan masalah itu kita alami juga. Menurut mentor startup seperti itu katanya. Apa masalah yang kita alami, orang lain juga kena masalahnya. Ya, dengan seperti itu kita akan berusaha mencarikan solusinya. Kalau hanya orang lain yang kena masalahnya, kita akan malas biasanya cari solusi. Nah, nanti saja. Tapi kalau masalah itu berdampak juga ke diri kita, kita akan mencari solusinya pasti. Dan solusi ini nanti yang jadi sebuah produk. Gitu. Dan solusinya itu bisa berupa jasa atau berupa produk ya. Ya, bisa jasa, bisa produk.
Oke. Mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan terkait sharing session kita di malam hari ini. Jadi seru ya, seru. Jadi cukup banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang kita dapatkan di sharing session kita di malam hari ini ya. Dan saya harapannya kepada teman-teman mahasiswa agar kita mulai action ya. Saya lihat akhir-akhir ini mulai nampak ya teman-teman mahasiswa yang memiliki skill itu sudah mulai kelihatan. Ada yang suka ngoding, Nah, saya lihat ada yang suka itu semua didokumentasikan. dokumentasikan, dipublikasikan, dibuat jejak digital lah sehingga orang bisa kenal dengan kita. Kalau saya kenal Om Musa dari Om Brut itu sering baca-baca tutorialnya. Oh, jadi tercerahkan lah tentang bagaimana sih mengkonfigurasi server. Dan kebetulan ketika saya dapat trouble terkait pengolahan server untuk web, ya, saya ingat beliau, Bang, tolong saya pengen di setup seperti ini, seperti ini, seperti ini. Karena saya bisa menggunakan jasa beliau karena saya tahu rekam jejaknya dia. Jadi beliau ini sudah banyak terjun ke dunia server dan itu cukup luar biasa ya, banyak menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa terjun ke profesi seperti itu ya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi di malam hari ini, mungkin kita bisa tutup sharing session kita karena ini sudah mau menunjukkan jam 10 malam. Ya. Jadi sebelum kita tutup sharing session kita, mungkin teman-teman boleh dong diaktifkan camnya, kita foto-foto dulu untuk dokumentasi. Ini. Oke. Jadi teman-teman yang hadir ini Bang, bukan hanya dari teman dari Catur Sakti saja, ada juga teman-teman dari kampus lain, kemudian ada juga teman dari komunitas ya. Saya sendiri pernah ke Kendari tahun 2000 berapa ya? 2007 kali, waktu itu ngerjakan proyek di salah satu kantor di sana. Saya sebulan di sana waktu itu. Wah. Ya, jalan-jalan lagi di Kendari Bang, nanti kita jemput. Pokoknya dikabari lah kalau suatu saat nanti mungkin datang di Kendari, kita bisa adakan pertemuan-pertemuan sama teman-teman mahasiswa. Siap. Ya. Kalau kita di mana, Mudahan ada Bang? kesempatan. Ya. So, di posisi sekarang domisilinya. Sekarang sudah di Pontianak sekarang. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ya. Siapa tahu nanti bisa tur ke sana. Ya. Boleh. Oke, kita diaktifkan camnya. Jadi ini ada sebentar. Ada 3 slide. Ada 3 slide ya. Oke, jadi kita mulai dari slide pertama dulu. Saya tidak tahu ini kalian masuk di slide 1, slide 2 atau slide 3. Jelas senyum saja. Jelas senyum saja ya. Oke, satu. Sebentar. Saya aktifkan. Oke. Salam kenal Pak Musa. Oh ya, ada Ibu Nikmah Daulay. Ibu Nikmah, dari mana Bu? Saya dari SMK 1 Bekasi Pak. Kebetulan saya sering lihat tutorialnya Pak Musa, baru kesempatan kali ini ketemu. Dari Bekasi, luar biasa. Ya. Kalau tidak salah ada dari Garut juga ya? Ada dari Garut juga. SMK 6 Garut bukan?
Oh iya Pak Yayan, kebetulan Pak Ah. Yayan tadi yang ngasih tahu infonya kalau ada sharing session, jadi saya telat nih Pak, saya nggak tahu infonya Pak Yayan ngasih taunya udah mendadak. Luar biasa ini jauh-jauh dari Jawa Barat ini. Subscriber Makasih ya, banyak Pak. Bu, ya makasih banyak Bu sudah menyempatkan hadir di Ya, makasih Bu. sharing session kita. Oke, kita mulai dari slide 1 dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, siap-siap lagi slide kedua. Saya buka dulu slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terakhir. Slide ketiga. Oke, slide ketiga ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih banyak teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Bagi teman-teman yang terlambat untuk bergabung, jangan khawatir. Insya Allah akan ada rekaman yang nantinya kita akan upload di YouTube yang teman-teman nanti bisa untuk nonton ulang. Mungkin saya bisa tutup pertemuan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bang Musa Amin yang telah Ya, sama-sama. meluangkan waktu, teman-teman mahasiswa STIMIK Catur Sakti, dosen-dosen sekalian, teman-teman Bapak Ibu guru dari SMK Garut, yang dari Bekasi, terima kasih Paling banyak. jauh. Luar biasa ya. Pak, tadi channel YouTube-nya apa ya? Hasil rekodnya nanti? Oh ya, nanti saya kirim di channel YouTube saya bisa di Zulkifli Said. Nanti dicek di sana. Soalnya saya kirim nanti kirim linknya ke Bang Cahya ya, Yayan Cahyana nanti saya kirim. Oh iya, Pak Yayan aja boleh. Ya. Oke, terima kasih banyak. Saya tutup pertemuan kita di malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.